Hello wise people, di video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu kabel data OTG dan apa fungsinya dari kabel data OTG ini. Dan seperti biasa, sebelum kita awali video kali ini, mari kita awali intronya. Oke, mari kita mulai. Sebelum membahas lebih lanjut dari kabel OTG atau USB OTG ini, mari kita sama-sama melihat di pencarian dari Google tentang apa itu USB OTG. Oke, di sini terlihat bahwa singkatan dari kata USB OTG itu sendiri adalah on the go, bukan orang tanpa gejala. Kalau itu mah julukan virus zaman sekarang. Hehehe. Lanjut. Di sini kita baca dulu untuk artikel singkatnya. USB on the go adalah spesifikasi yang pertama kali digunakan pada akhir 2001 yang memungkinkan perangkat USB seperti tablet atau ponsel cerdas untuk bertindak sebagai host. Memungkinkan perangkat USB lain seperti diska lepas USB, kamera digital, tetikus atau papan ketik untuk dipasang padanya. Di sini kita juga bisa melihat apa kegunaan USB OTG pada Android. Dan di situ tertulis bahwa OTG merupakan salah satu fitur pada smartphone yang mempunyai suatu kemampuan untuk membaca perangkat flash disk melalui port USB OTG. Perangkat flash disk OTG ini mempunyai dua ujung konektor yang tentunya berbeda. Dan ya, itu dia searching kita sedikit ini. Untuk lebih jelasnya bisa kalian masukkan kata kunci di Google tentang apa itu USB OTG. Oke. Di sini jenis untuk kabel data OTG juga berbeda-beda. Jenis kabel USB OTG ya. Oke. Jadi di sini yang di Google ini merupakan kabel OTG, kabel converter OTG. Nah, di sini juga sebenarnya kabel OTG itu terbagi menjadi dua, yang dimana ada kabel USB tentang OTG atau kabel OTG seperti ini, dan ada juga yang USB seperti flash disk seperti ini. Nah, ini beda ya tentunya ya. Kalau ini namanya kabel dan ini namanya USB OTG. Dan ya, tak hanya itu juga, di dalam kabel USB OTG ini juga kita perlu lihat konektor apa yang dipakai oleh HP kita. Misalnya saja ini kita lihat si Realme C3 ini yang saya pakai di sini untuk oke. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk Realme C3 ini memakai konektor yang bertipe USB micro B, atau bisa dikatakan ini USB yang masih mikro, bukan tipe USB Type C yang seperti saya pakai di HP Redmi 9. Oke. Dan ya, jadi sebenarnya juga ada konektor yang tipenya tipe Type C seperti ini, tapi di sini saya tidak memakai USB tipe C seperti ini karena untuk konektornya sendiri ini memakai konektor USB Type B. Oke. Kalau kita search tentang kabel OTG, nah, maka itu yang muncul akan seperti ini. Tapi jika kita search di Google dengan kata atau tulisan USB OTG, oke, maka yang akan muncul kalau di gambar, ini gambarnya kita cari USB, ini dia OTG underscore micro USB. Ini USB nya ya. Jadi ini yang tipe-tipe yang tanpa kabel, alias langsung masuk, langsung diproses dari sini. Oke.
Dan untuk harganya yang ini kita bisa lihat sendiri ya. Oke, kabel USB harganya berapa ini? Ya, itu dia sekilas tentang kabel data OTG. Nah, lalu sekarang bagaimana sih cara memakai dari kabel OTG ini? Di sini kita matikan dulu untuk HP-nya. Nah, kita ambil si OTG ini, dan ya ini untuk OTG-nya saya pakai USB OTG yang sama untuk konektornya. Jadi di sini ini untuk colokan dari micro USB menuju ke USB Type E, yang dimana untuk USB Type E nanti kita bisa gunakan apa saja. Tapi sebelum kita menuju ke kegunaannya, kita pahami dulu tentang USB OTG ini. Oke, untuk merek di sini saya tidak mau pakai merek yang ya terserah sih mereknya. Oke, di sini kita cuma ingin memasangnya saja dari ini menuju ke sini port USB ini. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Otomatis di sini yang kita masukkan juga harus model seperti itu. Lihat, nah seperti ini ya, otomatis tinggi yang lebar ada di atas, yang pendek ada di bawah. Oke, maka nanti otomatis masuknya seperti ini. Nah, di sini juga kita perlu setting-setting dulu supaya USB-nya itu bisa digunakan. Tentunya tak lain kita masuk di pengaturan. Nah, dari sini kita masuk ke, bentar ya, kita lihat dulu. Nah, kalau untuk HP yang jenisnya ini Realme, maka kita masuk di pengaturan tambahan. Nah, di sini untuk pengaturan tambahannya kita masuk ke bawah. Nah, ini kita pilih koneksi OTG-nya. Nah, otomatis ini untuk kabel data OTG sudah bisa digunakan, entah itu untuk saling mengecas, untuk main game PS dan lain sebagainya. Ini sudah bisa dilakukan pengecasan atau lain sebagainya. Buat kalian yang penasaran tentang penggunaan dari kabel data USB OTG ini, kalian bisa cek video-video saya selanjutnya. Dan ya, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sekian dulu untuk video saya kali ini. Saya Wildan, pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Like jika kalian suka dengan video seperti ini, dislike jika kalian tidak suka. Kita ketemu lagi di video berikutnya.